Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Jumat keramatnya mana, Gri? Nggak tahu. Udah lupakan aja lah. Udah lupakan aja udah. Nah, mending kita coba telusurin lebih jauh lagi. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi orang-orang kelompok sengklek ini terus-menerus menyerang dan pengen menghancurkan Jokowi, seperti yang dia bilang. Itu satu. Kedua, adakah hubungannya dengan demo kemarin rusuh, penjarahan, dan pembakaran? Kemudian apakah itu ada connected ke Anies Baswedan, capres yang kalah? Apakah ini juga erat hubungannya dengan persiapan 2029, ya, kalau ada negara dalam keadaan bahaya dan bisa jadi ketidakstabilan seperti yang kemarin tanda-tandanya sudah mulai muncul, atau semuanya ini, seluruh kejadian ini hanya kebetulan semata, atau ada korelasinya atau enggak, atau kalau dari sisi ilmu cocokologi kebetulan cocok apa enggak digabung-gabungkan, ya I don't know, nggak tahu. Tapi nanti kesimpulannya terserah Anda ya. Saya hanya menampilkan video-video yang selama ini beredar luas di masyarakat hubungannya dengan tadi pengantar yang saya sampaikan. Cekidot. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Anies mau nangis, guys. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Itu adalah pada saat debat capres kemarin. Sekarang kok kita merasakan faktanya mulai muncul, bukti-bukti mulai muncul. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu, nah kok sekarang terjadi, atau ini sebuah kebetulan, atau memang ya cara bacanya ke sana arahnya, kemudian ini faktanya, I don't know. Teman-teman simpulkan sendiri. Karena apa? Lagi-lagi ya, orang ini berbahaya untuk Indonesia. Orang ini berbahaya untuk negara Indonesia. Berikut para pendukungnya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, karena selama ini yang mereka sampaikan adalah narasi-narasi hoax, narasi-narasi tipu muslihat, narasi-narasi provokasi, dan selalu memutarbalikkan fakta. Hati-hati. Hati-hati. Karena betapa jahatnya orang ini. Cekidot. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan oleh dan komitmen itu saya pegang. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Gendra. Skornya justru di bawah 5, Mas Gajah. Kalau 5 itu ketinggian Pak Gendra. 11 dari 100. Jadi angkanya 5 doang nih. Aku dari 100 1,1.
Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Satu, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Sabar ya Pak Prabowo menghadapi orang satu ini. Saya ikut sedih melihat muka Pak Prabowo, mimik Pak Prabowo kala itu di depan rakyat Indonesia benar-benar dipermalukan. Nah, hari ini tampaknya kelompok-kelompok mereka nggak puas karena mungkin merasa yang mengalahkan calon mereka adalah Pak Jokowi. Dengan cara mengusung Pak Prabowo dan sekarang jadi presiden, maka serangan beralih ke Pak Jokowi. Dan tujuan mereka akan menghancurkan Pak Jokowi, akan meluluh lantahkan Jokowi dan keluarganya. Luar biasa kan? Jadi tujuan mereka itu memang sudah tidak baik untuk Indonesia ini, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sudah tidak baik. Ada korelasinya dengan dia langsung atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan hari ini seperti itu. Sampai dengan detik ini, bahkan belum selesai. Bahkan masih akan terus dihancurkan. Masih percaya sama orang ini? Masih percaya sama kelompok-kelompok ini? Kita lihat. Rasid 78, Ar-Rasid 87. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap, presiden jadi? Itulah kualitas mereka. Kualitas omongan mereka, kualitas isi otak mereka yang keluar lewat omongannya. Dan itu sekaligus itu mencerminkan isi hati mereka. Luar biasa kan manusia-manusia kayak begini? Faktanya mereka pada kabur dari Indonesia? Enggak. Malah bikin kerusuhan, malah pengen mencengkram. Faktanya mereka keluar negeri? Kembali ke Yaman? Enggak. Faktanya dia malu? Enggak. Sama sekali enggak punya malu. Berikut para pendukungnya. Karena apa? Hatinya busuk. Justru malah pengen bikin kerusakan dengan cara akan menghancurkan Presiden ke-7 Joko Widodo yang ditengarai mengalahkan mereka lewat dukungannya kepada Pak Prabowo. Luar biasa manusia-manusia ini. Luar biasa. Luar biasanya lagi di tengah-tengah masyarakat, seluruh fakta yang ada diputar balikkan. Makanya seringkali saya sampaikan di video-video sebelumnya, awas. Hati-hati ketika berhadapan dengan orang-orang kelompok ini. Apa? Dia selalu berkata kebalikannya dengan fakta yang ada. Hati-hati kalau dia bilang putih, otak yang kita pikir, oh hitam ini pasti hitam nih. Faktanya hitam nih. Harus selalu begitu. Kalau dia bilang hitam, yang otak kita pikir, oh faktanya putih ini. Kalau dia bilang jelek, oh ini faktanya baik padahal. Kalau dia bilang baik, oh faktanya jelek. Itu yang dikembangkan oleh mereka. Itu cara gaya bahasa dan komunikasi mereka. Itu cara memutarbalikkan fakta yang dia lakukan. Hati-hati. Hati-hati. Semua yang saya sampaikan ini sudah kejadian dan hari ini masih kejadian. Bukan nanti yang bakal kejadian. Enggak. Semuanya sudah kejadian. Coba kita lihat lain lagi. Yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya.
punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Kenapa kelompok-kelompok ini bisa selalu ngomong itu kebalikannya? 180 derajat kebalikannya dengan fakta yang ada. Karena modelnya begini. Role modelnya begini. Pemimpin mereka ini. Panutan mereka ini tadi. Yang ditiru dia. Ucapan selalu berbeda dengan tindakan. Informasi-informasi yang dia sampaikan selalu berbeda dengan fakta-fakta yang sesungguhnya. Itu cara-cara mereka. Sampai dengan hari ini, detik ini. Masih seperti itu. Awas, hati-hati. Ini berbahaya untuk negara kita. Sebelumnya nggak pernah ada yang seperti ini. Hati-hati. Kalau kita sudah memahami gaya dan cara komunikasi mereka, ya diain aja. Ketika dia ngomong, ya karena memang kita toleransinya tinggi, diain aja. Tapi kita sudah punya sendiri mindset bahwa, oh orang ini bokis nih. Oh orang ini cocotnya doang gede nih. Karena selama ini yang terjadi di tengah-tengah kita itu selalu pemutarbalikan fakta. Itu yang dimainkan mereka. Dan itu terus menerus diulang-ulang. Ketika kebohongan diulang terus. Akhirnya meyakini seolah-olah itu kebenaran. Hari ini terjadi. Hati-hati, hari ini terjadi. Coba. Wakil presiden kita itu kenapa nggak akhlaknya, imannya yang kuat kayak gitu? Ya lain kali kalau milih yang benar. Kalau menyesal, kita menyesal lah. Aduh. Walau kalau. Walau kalau. Tapi sehat semua ya, Pak. Aduh, orang yang biasa besar, banyak ngomong, itu sedikit kerja. Bahkan nyaris tidak bisa kerja. Loh, sukses jadi gubernur siapa bilang? Gubernur itu cuma simbol, kalau nggak ada gubernur juga autopilot. Semua pemerintahan jalan kok. Cuman ketika gubernurnya cerdas, pintar, bekerja, ada perbedaan dari sisi hasil kerjanya. Wilayah menjadi maju, pembangunan menjadi maju. Kalaupun nggak ngapa-ngapain, jalan, nggak akan. Pemerintahan mandek, nggak akan. Autopilot udah. Jadi itu nggak bisa dipakai parameter. Kecuali, ya memang signifikan hasil kerjanya kelihatan. Tapi biasanya orang yang banyak cototnya itu kerjanya dikit. Sebaliknya, orang yang tidak banyak dia mementingkan kerja. Akhirnya karena nggak banyak ngomong, dianggap plonga-plongo. Yang banyak ngomong nggak bisa kerja, dianggap pinter. Tahu ya, sekarang hari ini tahu ya. Itulah kelompok-kelompok mereka sampai dengan hari ini. Dan kalau kita lihat, kita rasakan berbahaya untuk kesatuan dan persatuan negara ini. Karena apa? Sudah ada pemenang pemilu, sudah ada presiden, tetap masih terus mendongkel-dongkel, pengen memakzulkan. Ini berbahaya untuk negara ini. Kalau mau berperang, bertarung, maju lagi 2029, blok. Bukan hari ini mendongkel-dongkel terus pengen memakzulkan. Gitu loh cara mengertinya. Siapapun yang jadi, ya ketika sudah usai pemilihan, ya udah kita bangun negara bersama-sama. Tapi ini kan enggak.
didongkel-dongkel terus, diserang-serang terus, bahkan dengan terang-terangan dimakzulkan. Untung aja undang-undang subversi nggak ada. Kalau masih ada undang-undang subversi, habis kalian pada. Ini loh yang menjadi tidak logik. Ini loh yang menjadi hiruk pikuk di negeri ini. Ini loh yang memperkeruh suasana. Niat Pak Prabowo bagus, memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Pengen mempersatukan lawan politiknya dulu, gerombolannya Anies, Kadrun, dan lain-lain. Niatnya bagus. Tapi kemudian apakah itu bisa tercapai? Enggak. Jangankan pendukungnya Anies, yang bersangkutan sendiri yang dapat abolisi aja malah menggugat hakim kok. Luar biasa kan manusia ini. Pak Prabowo harusnya berkaca dari peristiwa ini ya. Bapak harus berkaca dari peristiwa ini. Tidak serta-merta maksud dan niat Bapak baik, hasilnya baik. Niat Bapak saya tahu baik untuk mempersatukan elemen bangsa ini. Tapi ketika Bapak sudah lakukan, memberikan abolisi kepada Tom Lembong sendiri malah gugat dan melaporkan hakim. Nggak tahu jadi apa enggak, kayaknya nggak jadi. Pendukungnya sendiri, pendukung Tom Lembong, pendukung Anies, mengaduk-ngaduk pemerintahan Bapak. Mengacak-ngacak pemerintahan Bapak. Bapak harus merasa bahwa dengan upaya-upaya pengen memazulkan wakil Bapak, Gibran, Bapak harus merasa pemerintahan Bapak diaduk-aduk, Bapak harus risih, Bapak harus merasa itu. Jangan, wakil inilah, bukan saya. Enggak kayak gitu. Tetapi saya yakin Pak Prabowo enggak kayak gitu. Itu bagian dari pemerintahan Bapak. Jangan sampai diaduk-aduk, diadol-adol, diserang-serang terus. Pengen dimakzulkan, tapi Bapak diem aja. Ini bagian dari Bapak. Wakil Presiden bagian dari Bapak. Oke, lanjut. Tapi tinta yang kau pakai berasal dari air mata orang lain. Ingin terlihat suci dengan mengotori nama orang lain. Tapi ingat, kebenaran tak butuh panggung. Dan sandiwara tak akan bertahan lama. Saat semua topeng terlepas, dunia akan tahu siapa yang jahat. Dan siapa yang selama ini kau hancur. Kau tebarkan. Paham sampai di sini? Paham kan? Atau ini cuma kebetulan? Ya mungkin cuma kebetulan. Dua hal yang terpisah antara kegiatan yang dulu sebelumnya, pemimpin demo-demo, pertemuan-pertemuan dengan Anies, dan kita tidak pernah tahu isiannya apa pertemuan. Kemudian sambung sampai dengan peristiwa yang kemarin, barusan masih lekat di ingatan kita, demo rusuh, penjarahan, pembakaran, dan lain-lain. Mereka juga lantang di depan menyuarakan itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Anies? Silahkan simpulkan sendiri. Apakah ini kebetulan? Silahkan analisa sendiri. Kok kayaknya sesuatu itu tidak pernah ada yang kebetulan. Apakah ini cuman dikait-kaitkan dan ilmu cocokologi? Silahkan simpulkan sendiri. Oke, mudah-mudahan kita tidak tersesat karenanya. Cekidot. Halo guys, ini pesan untuk Anies parasit masa depan, ya kan? Coba bayangkan guys ya, orang yang udah ditolong aja, orang yang udah menolong dia aja ya, untuk jadi gubernur, ber-MM duitnya habis untuk dia dijadikan gubernur ya, dihina, dikasih nilai 11 coba, hah? Apalagi rakyat biasa kayak model kalian ini gak ada apa-apanya, hah? Kalian tuh pendukung goblok, kasih dikit aja mau. Gini nanti udah berkuasa pasti kalian pun dibuang sama Anies itu. Itu makanya aku bilang Anies itu parasit masa depan. Bukan Anies Rashid Baswedan, tapi Anies parasit masa depan.
Gak ada gunanya dia lagi untuk mau jadi capres kayak cawapres kayak, gak bakalan ada yang mau dukung lagi. Rugi. Kalau orang mau ngedukung Anies, goblok itu. Udah contohnya udah banyak. Tahu nggak? Contohnya udah banyak. Kerjanya nggak ada. Nggak tahu diri. Bodoh minta ampun. Ya, sadar, Run. Kalian jual seperti apapun, kalau barang busuk ya busuk aja, nggak bakal laku, oke? Salam waras. Kesimpulan terserah pada Anda. Kami hanya menyajikan fakta dan berita-berita yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi, bukan analisa, bukan perkiraan, tapi adalah fakta yang sudah terjadi, yang sudah kita alami, yang sudah kita lihat, yang sudah kita rasakan. Anda masih pengen ikutan gila? Itu adalah hak Anda. Semoga waras, dan kita dengarkan enjoy bersama jingle lagu YouTuber Nusantara. Cekidot. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.